Lebaran di kota orang. Kali ini kita di Jakarta. Nah, ini kita selesai sholat itu membeli gemblong. Gemblong itu salah satu jenis kue tradisional Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar loh. Jangan lupa outfit check dulu, tapi ini sih lebih ke face check. Gemblong. Dia itu luarannya tuh kayak ada gula merahnya gitu, terus dalamnya itu rasa ketan. Luarnya manis, dalamnya kayak ketan gitu. Tidak lupa kalau di Indonesia kita pasti sering menemukan makanan ringan ini. Ringan sih kalau menurut aku, pecel. Nah, ini kita makan pecel pakai gemblong, pakai kerupuk di pinggir jalan. Oke. Lontong, lebaran pasti kita akan menemukan lontong. Nah, ini kita mau ke tengah kota Jakarta melewati Patung Sudirman. Kalau kita ke pusat Jakarta, pasti kita bakal melewati Terminal Transjakarta ini yang tujuannya itu ke pusat kota Jakarta. Nah, kalau udah melewati ini pasti melewati Bundaran HI. Bundaran HI itu kepanjangannya dari Hotel Indonesia. Karena di Bundaran HI ini dia di sekitaran Hotel Indonesia. Nah, dua sosok di tengah bundaran itu melambangkan keramahan Indonesia dalam menyambut tamu dari seluruh dunia. Dulunya ini air mancur biasa, air mancur warna-warni yang sekarang ikonik baru dimodernisasi dan jadi atraksi utama, terutama pada saat malam hari. Terus saat Car Free Day, Bundaran HI berubah jadi tempat olahraga, foto-foto, dan nongkrong warga. Kalian harus tahu juga kalau Bundaran HI ini ikon Jakarta sejak 1962 pada saat menyambut Asian Games keempat 1962. Jadi usianya udah lebih dari 60 tahun guys. Biasanya kalau ada pusat perayaan besar kayak tahun baru, kemenangan timnas, sampai aksi damai pun sering terpusat di sini. Bisa dibilang titik kumpul nasional. Ini nih patung yang kita bisa bilang untuk patung selamat datang bagi orang-orang luar yang datang ke Jakarta. Indah banget kan? Sekarang ini kita masuk ke wilayah Monas. Sudah pasti wilayah Monas ramai. Ada delman, terus ada orang yang duduk-duduk cuman melihat Monas. Nih, Monas, Monumen Nasional. Jadi Monas ini banyak dikelilingi bangunan-bangunan yang estetik dan sejarah banget. Ada Istiqlal, ada gereja katedral, dan juga ada bangunan-bangunan pemerintahan lainnya. Nah, ini gereja katedral. Juga ada Istana Merdeka. Ini rumah presiden sih katanya. Lontong, kalau lebaran kita harus makan lontong 3 kali. Nah, ini barang-barang lokal yang bisa kalian temukan di Sarinah. Pokoknya kalau kalian mau melihat barang-barang lokal hasil karya Indonesia di Sarinah itu banyak banget. Terus hasil karya-karya dari seniman-seniman yang terbaik di Indonesia. Lucu-lucu banget sumpah. Kalian kalau mau suka ngumpulin yang barang-barang ikonik ke Sarinah. Ini wilayah Sarinah kalau dilihat dari malam hari cukup ramai. Terus juga untuk kalian yang suka duduk-duduk, nongkrong, atau cuma mau ngeliat city light, kalian bisa ke Sarinah yang lantai rooftopnya. City Light Jakarta itu indah banget guys sebenarnya. Kalian harus cobain deh malam-malam memandangi motor-motor, mobil-mobil keramaian yang ada di Jakarta, hidup pikuknya gimana. Pokoknya itu sebenarnya sangat indah.
Nah, kalau kalian masuk ke Sarinah, kalian juga bisa lihat sejarah dari masa ke masanya Sarinah dari awal sampai saat ini. Dulu tuh Sarinah itu menjadi salah satu pusat perbelanjaan terbesar di DKI Jakarta. Sarinah itu mall pertama di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1966, yang mana menjadi pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia. Sarinah itu ide langsung dari Presiden Soekarno, presiden pertama kita, yang ingin Sarinah jadi tempat rakyat Indonesia belajar belanja modern tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Nah, ini juga sejarah dari salah satu restoran yang ada di Sarinah. Di wilayah Sarinah itu ada kayak foto booth gini loh. Nanti dia latarnya itu gedung Sarinah, lucu banget pokoknya. Aku nemu ini ondel-ondel di wilayah Sarinah, khas banget kan dari Betawi. Next day kita ke GBK, Gelora Bung Karno, yang sudah pasti olahraga pagi. Dan hari ini cuaca sangat cerah guys. Langitnya biru, awannya terlihat banyak, pohon-pohon hijau. Setelah pulang dari GBK, kita datang ke PIK untuk melihat-lihat, sedikit healing di PIK, melihat bangunan-bangunan lucu, terus tempat yang instagramable untuk saat ini. Suasananya juga dibuat seakan-akan kita lagi di pantai dan langsung tertuju ke pantainya juga sih. Untuk kalian yang suka tempat instagramable, ini cocok buat kalian foto-foto. Ini sumpah suasananya juga lagi indah banget, yang adem, terus langitnya biru. Yap, kita langsung skip. Kita sudah di pesawat dan tiba di Kuala Namu International Airport. Dan pulang ke rumah pakai railing dari bandara ke Medan. Kalian bisa beli tiketnya langsung di bandara, tiket railing. Dibayarnya juga pakai QRIS, teman-teman. Ini suasana dari kereta bandara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.